baru 16 tahun. Masih ada 14. Umur 52 tambah 14 66. Ya tua itu. Tapi kayaknya enggak. Ini aja 5 dia kayak anak kecil. Ini belum mulai ceramahnya ya. Belum kan, muka 5 aja belum. Lanjut aja ya. Ini enggak hujan kan? Dari saya dulu, ya Allah kasihan ini kalau hujan. Nanti selesai acara deh baru hujan. Jemaah. Cuma saya minta tadi sampai jam 11 aja. Sampai pagi. Jemaah. 1, yang diperiksa tubuh. Makanya jangan sakiti tubuh, jangan lukai tubuh, jangan bahayakan tubuh. Yang kedua, waktu, atur waktunya kemana-kemana. Saya banyak jadwal yang saya tolak karena saya ke Solo. Karena saya senang kalau saya keluar daerah, itulah waktu saya istirahat. Iya. Karena prinsip dakwah saya, siapa yang duluan itu yang saya datangi. Gak ada urusan. Bu Menteri minta, gak ada, saya ke Solo. Bisa kali pesawatnya agak telat? Enggak, udah ada tiketnya. Gak bisa. Tadi saya masih sempat bagi ke sosial. Situ baru bisa ke bandara pakai patwal. Boleh, tapi jangan sampai saya telat naik pesawat. Siap. Karena saya tidak suka telat. 1 jam sebelum terbang pesawat saya harus ada di dekat bandara. Dan saya harus tiba di bandara tenang, nggak usah buru-buru. Saya santai-santai, menikmati. 1, 2, 3. Menikmati. Enak kalau menikmati. Tadi disuruh tinggal, enggak, saya mau ke panggung, saya mau menikmati. Enak kalau menikmati. Buru-buru, ada nikmatnya itu. Betul tidak? Betul. Salat kalau menikmati, Allahu Akbar. Salat berjamaah menikmati. Coba salat sendiri. Ada nikmat. Betul. Jamaah. Lanjut. Makanya ditawari salat di mana Ustaz? Saya bilang di kamar aja. Kalau saya ke masjid lagi dikerumuni orang. Nggak salah saya dipoto-foto. Jamaah. Makanya tadi mau ke bandara berapa tiket? 1 aja. Dan gak ada gangguan. Saya pakai cadar, pakai apa semua. Tupluk, nggak ada yang tahu. Aman, nggak ada gangguan. Saya di pesawat tidur. Kata pramugari, mau makan apa? Puasa. Biarkan aku tidur. Jemaah, kita mulai ceramahnya ya. Ada 4 yang diperiksa nanti dalam hidup kita. Waktu kau hidup, di mana kau gunakan tubuhmu? Ini titipan nih. Ada yang tidak dikasih mata, kita dikasih mata nih. Ada yang tidak dikasih kaki, kita dikasih kaki nih. Ini ditanya semua ini. Bagusnya kita duduk di sini, berarti kita pernah duduk di majelis. Tahu nggak pahalanya ini? Lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Oh, hebat ini. Makanya rajin kalau ada pengajian. Oke? Jamaah. Yang ketiga, yang ditanya bukan hanya tubuh, bukan hanya waktu, usia. Yang ditanya yang ketiga adalah ilmu yang kita dapat. Di mana kita gunakan. Makanya kalau sudah jadi ustadz, dipanggil guru, jangan pelit ilmu. Dipanggil datang. Oke? Bagus sekolahnya ya.
Ini sekolah ya? Sekolah. Bagus. Tapi ingat ya, habis acara panitia bersihin. Kasihan besok anak-anak sekolah dapat sampah. Jamaah. Terakhir sebelum kita mulai ceramahnya. Yang keempat, yang ditanyakan adalah harta. Ditanyakan. Yang tadi jualan kerupuk itu pasti ditanya, udah berapa yang laku? Setoran 5.000 berarti dia untungnya ambilnya 4.500. Untungnya satu kerupuk itu 500. Saya tahu. Ya tahu aja. Jamaah, dengerin. Harta itu ditanya dari mana ke mana. 1, 2, 3. Ini baju dari mana? Dari Trans TV. Saya dikasih baju Trans setiap Kamis 7. Hari Senin dikembalikan. Peci dari mana? Baju dalam dari mana? Nih, apalagi ini pasti dicari yang punya. Kalau selesai acara, mic-nya ditanya, hati-hati. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Selamat pembukaan majelis burdah. Dengerin, tadi enak banget, masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk ini obrolan ini bagus banget, masya Allah. Berkah selalu, orang baik semua. Jangan pernah dikubur kau belum mati. Tulis, ada 5 manfaat bermajelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Makasih banyak. Ini majelisnya tiap hari apa? Sabtu sebulan sekali. Sabtu malam terakhir. Sabtu terakhir. Kamar mandi. Wah. Iya. Jamaah. Dengerin. Ada 5 manfaat bermajelis. Jangan sangka ini biasa-biasa saja ini. Supaya saya rasakan kalau gerimis, bubarlah kita. Ada 5 ya, tulis. 5 manfaat bermajelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Tidak boleh orang tidak punya guru. Siapa yang tidak punya majelis, tidak punya guru, setan gurunya. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, dia pindahin gambarnya karena saya turun. Ntar saya naik lagi. Susah lah dirinya. Jamaah, dengerin. Tidak boleh orang tidak punya guru. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Harus punya majelis. Tidak boleh orang tidak punya masjid. Maaf izin Pak, Bapak sholatnya di masjid mana? Masjid rumah. Masjid dekat rumah. Namanya? Perumahan Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman. Bapak sholatnya di masjid mana? Musola Baitul Jannah dan Masjid Taqwa. Harus sholatnya di masjid. Dan kita harus punya masjid. Di masjid mana kita sholat? Di masjid
masjid di mana nanti kelak mayat kita disolatin. Itu patokannya. Kira-kira nanti ibu disolatinnya di mana kalau mati? Hah? Darussalam. Ibu sholatnya di situ. Jangan cari masjid jauh-jauh. Tidak pernah muncul di masjid dekat rumah, tiba-tiba jadi mayat baru datang. Jadi harus sholatnya di mana? Di masjid dekat rumah, di mana kemungkinan besar mayat kita disolatin. Tulis. Ada 5 manfaat bermajelis. 1. Jalan ke surga. Siapa yang datang bermajelis akan mendapatkan 5 keutamaan, 5 faedah, 5 manfaat bermajelis. 1. Manfaat bermajelis adalah jalan ke surga. Apa? Mau masuk surga? Datangi majelis. Kalau Allah menghendaki hambanya masuk surga, Allah datangkan ustaz. Karena dilarang ke sana. Mencium. Jamaah, dengerin, nggak kelihatan ya? Saya naik lagi ya. Itu yang di belakang begini-begini. Terpaksa naik lagi kita. Masya Allah, Bapak baik banget. Dia berusaha bantu saya, tapi saya sudah naik. Jamaah, lanjut. Ayo, naikin lagi tuh kameranya. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Untung dia cukur baru. Jamaah, hebat loh ini malam Jumat loh. Semua amal ibadah kita dikali 70. Lanjut. Ya, balik lagi lah. Di situ aja. Saya turun lagi ya. Jamaah. Manfaat bermajelis ada berapa? 1. Jalan ke surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Datang ke majelis. Majelis itu jalan ke surga. Masuk surga Nabi, ikut sahabat, sahabat ikut tabiin, di belakangnya tabiin, di belakangnya ulama, di belakang ulama adalah murid-muridnya, jamaahnya. Kalau ada kiai, tatap wajahnya. Karena wajah beliau pernah melihat wajah gurunya. Wajah gurunya pernah melihat wajah gurunya. Gurunya pernah melihat wajah gurunya. Gurunya pernah melihat wajah gurunya. Gurunya pernah melihat wajah sahabat Nabi. Sahabat Nabi pernah melihat wajah Nabi. Kalau ada guru kiai, ambil tangannya, cium. Kenapa? Tangan ini pernah mencium tangan gurunya, tangan gurunya 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 pernah mencium tangan sahabat, sahabat pernah mencium tangan Nabi. Itu namanya berkah. 1, 2, 3 berkah. Coba diulang. Berkah. Maulah pipis. Itu toiletnya. Jamaah, lanjut. Kita mulai ceramahnya ya. Manfaat pengajian ada berapa? 1. Jalan ke surga. 2. Memberi ketenangan. Mau tenang?